Kisah ini tentang bagaimana sebuah bangsa ditempa. Kita akan menelusuri sejarah Bolivia yang dalam banget dan dramatis. Sebuah kisah tentang peradaban yang hilang, kekayaan yang direbut, dan semangat yang ternyata tak pernah padam. Coba deh, kita mulai dari pertanyaan ini. Bagaimana sebuah dunia bisa lenyap? Ini bukan cuma soal kerajaan yang runtuh loh, tapi lebih dalam lagi, tentang gimana cara hidup, keyakinan, seluruh tatanan sosial bisa hilang begitu saja. Inilah inti dari cerita yang akan kita bedah bersama. Oke, siap? Kita masuk ke bagian pertama cerita kita. Jauh sebelum bendera Spanyol datang, dataran tinggi Andes itu udah jadi rumah buat peradaban yang canggih dan kompleks banget. Coba perhatikan garis waktu ini. Kita kan seringnya dengar soal Inca ya, tapi coba lihat Tiwanaku. Mereka itu ada dari sekitar tahun 400 sampai 1150 Masehi. Itu lebih dari 700 tahun loh. Jauh lebih lama dari kekaisaran Inca yang baru muncul belakangan. Ini nunjukin kalau sejarah di wilayah ini tuh akarnya dalam banget. Nah, di sini nih kita bisa lihat bedanya. Di satu sisi ada Tiwanaku. Mereka ini jagoan astronomi dan arsitektur batu yang presisi banget. Terus berabad-abad kemudian baru deh muncul Inca. Mereka ini jeniusnya di pemerintahan terpusat sama penaklukan militer yang bisa menyatukan seluruh Andes. Jadi ada dua raksasa, tapi dengan kekuatan yang beda banget. Jadi, yang penting banget buat kita pahami di sini, cara hidup mereka itu beda total dari yang kita kenal sekarang. Tanah itu bukan punya perorangan, tapi milik komunal, milik bersama. Gotong royong itu jadi dasar masyarakat, menciptakan ikatan yang kuat antara manusia, alam, dan komunitas. Sebuah keseimbangan yang, sayangnya, rapuh banget. Dan keseimbangan itu hancur. Ini jadi titik balik yang mengubah sejarah satu benua selamanya. Sekarang, kita masuk babak kedua, kedatangan para penakluk dari seberang lautan. Sebuah pertemuan dua dunia yang sayangnya berakhir dengan kehancuran. Jadi pertanyaannya, gimana sih kekaisaran sekuat Inca bisa jatuh secepat itu? Jawabannya, ini kombinasi yang mematikan banget. Pertama jelas, teknologi militer baru, senjata api, pedang baja. Tapi ada yang lebih mematikan lagi, penyakit yang nggak kelihatan yang mereka bawa. Ini benar-benar menghancurkan populasi lokal. Dan terakhir, Spanyol itu pinter banget. Mereka manfaatin perpecahan politik di internal Inca. 3 faktor ini cukup buat meruntuhkan sebuah dunia. Runtuhnya kekaisaran Inca itu ternyata baru permulaan, awal dari era baru yang jauh lebih kelam. Sebuah era yang isinya cuma eksploitasi, dan eksploitasi. Terus, kenapa Bolivia jadi penting banget buat Spanyol? Jawabannya cuma satu kata, perak. Tambang-tambang di sini bikin wilayah ini jadi pusat ekonomi nomor 1 buat kerajaan Spanyol. Ini mesin ATM raksasa mereka. Tapi mesin ATM ini butuh tenaga. Tenaganya manusia. Mereka bikin sistem kerja paksa namanya MITA. Penduduk asli dipaksa kerja di tambang-tambang yang gelap dan bahaya banget. Kondisinya kita bahkan nggak bisa bayangin. Jutaan orang mati karena kecelakaan, penyakit, atau sekedar kelelahan. Dan grafik ini nunjukin ketidakadilannya dengan sangat jelas. Lihat deh, hampir semua, 95% kekayaan yang dikeruk dari tanah Bolivia itu langsung dikirim ke Spanyol, buat danain perang mereka, buat kemewahan mereka. Sementara itu, orang-orang yang mempertaruhkan nyawa buat nambang, mereka dibiarin hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Penjajahan ini bukan cuma soal ekonomi ya, ini juga serangan ke jiwa mereka. Kepercayaan kuno, ritual-ritual mereka, itu semua dilarang. Gereja dibangun persis di atas kuil-kuil suci mereka. Agama Katolik dipaksakan. Ini tuh upaya sistematis buat menghapus identitas budaya masyarakat Andes dari akarnya. Tapi, penindasan itu selalu melahirkan perlawanan. Api semangat orang-orang Andes itu ternyata nggak pernah benar-benar bisa dipadamin. Karena ini penting banget buat diingat, mereka nggak pernah pasrah gitu aja. Kayak api dalam sekam, pemberontakan itu terus-terusan meletus selama masa kolonial. Walaupun seringnya berhasil ditumpas dengan kejam, setiap perlawanan itu jadi bukti kalau semangat mereka nggak pernah mati. Kutipan ini rasanya merangkum semuanya dengan sangat pas. Fondasi Bolivia modern itu dibangun di atas luka-luka ini. Luka dari dunia yang hilang, sumber daya yang dijarah, dan penderitaan yang jadi bahan bakar kekayaan sebuah imperium yang jauh di sana. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar kan? Kalau ini fondasinya, sebuah fondasi yang dibangun dari kehancuran dan eksploitasi, gedung macam apa yang sekarang berdiri di atasnya? Nah, memahami masa lalu yang kelam ini, itu jadi kunci buat kita bisa mengerti Bolivia hari ini.